kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh jiwa akan merasakan kematian. Seluruh makhluk yang bernyawa akan mencicipi kematian. Seluruh manusia akan mati. Raja mati, rakyat jelata mati, orang kaya mati, orang miskin pun juga mati. Orang yang sehat bugar mati, apalagi orang yang sakit-sakitan mati juga. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya di hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziyanin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Jamaah yang dirahmati Allah, tapi kita tidak perlu khawatir, karena insya Allah kita termasuk orang-orang yang sukses. Karena Nabi telah menjanjikan kepada kita bahwa umat Nabi Muhammad semuanya akan masuk surga. Dalam sabdanya beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Kita akan masuk surga. Tukang es akan masuk surga. Tukang bakso akan masuk surga. Kiai akan masuk surga. Orang biasa juga akan masuk surga. Semuanya akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang menolak, kecuali yang enggan masuk surga. Qalu ya Rasulullah wa ma ya'ba. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang tidak mau masuk surga? Siapakah yang enggan masuk surga? Siapakah yang menolak masuk surga? Bukankah surga itu tempat kebaikan? Semua kenikmatan ada di sana, semua keindahan ada di sana, semua yang kita impikan ada di sana. Kenapa masih ada orang yang menolak surga? Qala, Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, yang ingkar kepadaku, sungguh dia telah menolak surga. Jamaah yang dirahmati Allah, ketaatan kepada Rasulullah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qul atiiullaha wa rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulullah. Barang siapa yang berpaling ketaatannya, maka sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang kafir. Kafir di sini bukan berarti non-Islam. Kafir di sini bukan berarti orang yang telah murtad. Kafir bisa jadi di sini 3 kali tidak melaksanakan sholat Jumat, bisa dikategorikan sebagai kafir tapi tidak murtad. Kafir di sini bisa jadi orang yang sudah lama tidak melaksanakan sholat 5 waktu tapi tidak murtad, dianggap kafir. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu bagaimana caranya kita taat kepada Allah? Bukankah Allah itu maha gaib? Bagaimana caranya kita taat? Allah menyampaikan di surat yang lainnya, mayutir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup taat kepada Rasul berarti orang tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus kita taati itu? Apa? Yaitu apa yang diperintahkan oleh Allah, Nabi laksanakan, dan kita ikut Nabi. Jamaah yang dirahmati Allah, hanya satu perintah Allah di mana seluruh manusia harusnya bisa melaksanakan. Hanya satu saja perintahnya. Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri.
Innani, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itulah perintahnya. Siapapun kalau dia manusia, maka perintahnya hanya satu. Apakah dia sehat ataukah dia sakit, harus sholat. Apakah dia orang kaya, orang miskin, harus sholat. Hanya satu perintahnya, bukan disuruh haji. Kita nggak usah mikirin haji. Kalau kita nggak punya uang, bikin stres. Karena haji adalah untuk orang yang mampu. Kita nggak perlu mikirin zakat. Kalau kita tidak punya objek zakat, kita nggak perlu mikirin sedekah. Kalau kita tidak ada yang tersisa, cukup sholat saja. Insya Allah kita akan dimasukkan sebagai orang yang taat kepada Allah, berarti taat kepada Rasulullah juga. Jamaah yang dirahmati Allah, sholat itu menjadi syarat untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua syaratnya. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita berharap untuk mendapatkan syafaat dari beliau nanti yaumul kiamah? Maka jangan lupa kerjakan sholat dan bersolawat kepadanya, karena solawat ini sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta Nabi kita, pencipta seluruh alam ini pun bersolawat kepadanya. Bahkan para malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, yang selalu taat kepada Allah pun juga bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita yang dosanya banyak, yang sering berbuat maksiat, baik disengaja maupun tidak disengaja, sementara kita ingin nanti di yaumil kiamah mendapat syafaatnya? Maka bersolawatlah kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah perintahkan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya. Itulah perintah dari Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita akan menjadi orang yang taat kepada Rasulullah dan kita bisa sama-sama masuk ke surga.